Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita adalah pesan penting dari leluhur, ya. Kira-kira leluhurmu ingin berkata apa kepadamu, ya? Saya mengambil energi paling besar, energi yang ingin disampaikan para leluhur kepada kalian-kalian yang mendengarkan. Jadi saya rangkum ya. Jadi kalaupun mungkin kondisinya di sini belum terjadi ataupun sudah terjadi, ya berarti kamu harus bisa lebih peka gitu. Kalau belum terjadi, waspada, lebih berjaga-jaga. Kalau sudah terjadi, berarti harus diselesaikan, ya. Oke, kira-kira apa pesan leluhurmu nanti? Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja. Ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan leluhur untukmu, pesan penting kepadamu dari leluhur kalian. Kita lihat di sini di kartu pertama, dan maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Di sini ya, jangan dia ingin mengatakan bahwa jangan terlalu bersedih berkepanjangan. Kita sedih boleh, tetapi jangan bersedih berkepanjangan. Ya. Jangan bersedih terlalu larut, terlalu mendramatisir. Ya, kita sedih boleh. Ya, itu luapan emosional. Tetapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri sampai air mata udah kering ya. Diingat lagi, besok nangis lagi ya. Ingat boleh, tapi jangan sampai bikin kamu bersedih terus. Atau bahkan kamu sakit, lupa ini, lupa itu, lupa makan, lupa kerjaan, lupa orang-orang yang di sekelilingmu. Ya, contoh kalau dalam hubungan, ya, satu orang menyakitimu, tapi kamu akhirnya mengabaikan kebahagiaanmu, mengabaikan orang-orang yang mencintaimu di luar sana. Mungkin keluarga, mungkin anak, ya, atau bahkan dampak dari kamu ribut dengan seseorang ini akhirnya dampaknya ke orang-orang yang mencintaimu, seperti anak. Kamu marahi anak kamu, ngegas, atau ke pasangan, atau ke orang tua, atau teman, sahabat, ya. Karena apa? Tidak bisa mengontrol emosi. Ya, di sini semesta mau sampaikan untuk jangan terlalu banyak bersedih dan harus bisa mengontrol emosi kamu. Emosi dalam hal apa? Dalam mendengarkan, dalam bertindak. Mendengarkan, kebanyakan kamu akan memendam sendiri dan menangis. Sedangkan bertindak, ya kamu membalas. Ngapain kita mau ikut orang gila? Ya, orang yang emosional kan orang stres yang tidak bisa mengontrol. Itu sama saja depresi grade mungkin ya, grade A, grade B, saya kurang tahu ya. Contohnya seperti gitu. Karena apa? Tidak bisa berpikir dengan jernih. Ya. Jadi kamu bisa fokus pada kebahagiaan, ya. Di sini Eight of Wands, ya. Saya merasakan di sini energi kebahagiaan ke depan akan datang, ya. Kamu akan sukses. Tetapi ingat, sukses itu tidak dalam artian gini. Kamu akan sukses, tetapi memang kamu akan mendapatkan orang-orang yang akan membantumu. Dan ingat, pada saat kamu sukses, ya, jangan kacang lupa kulit. Jangan sombong,
Ke depan kamu akan jauh lebih baik, terutama dalam karir. Tetapi ingat, jangan sombong. Jangan melupakan jasa orang yang pernah membantumu, walau sekecil apapun. Karena kalau kamu sombong, karena kalau kamu lupa sama siapa dirimu dulu, gitu. Ini kan semua titipan. Jangan sampai kamu kembali ke habitat kamu di masa lalu. Ya. Kamu akan sukses tapi ada topangan dari orang lain. Entah topangan support, entah topangan modal, atau topangan doa. Ya, yang mengantarkan kamu ke suksesan, menuju ke kesuksesan kamu. Jadi jangan sombong dan jangan lupa orang-orang yang pernah berjasa kepada kamu sekecil apapun. Ya, karena doa mereka itu memancarkan energi. Energi sama saja itu mendorong kamu, mencas kamu untuk bisa lebih maju. Kalau kamu menurunkan atau mengabaikan mereka, mereka akan tidak mendoakanmu, ya kamu akan stuck di situ atau menurun. Jadi selalu berbuat baik. Coba lihat tuh, ya. Orang-orang yang selalu berbuat baik, nggak pelit, ya, peka terhadap sesama, rezekinya bagus. Entah dalam kesehatan, entah dalam uang. Kita rezeki kan banyak. Ataupun dalam anak. Kalau kamu kasih orang uang, kamu pasti akan mendapatkan uang sesuai dengan apa yang kamu berikan. Karena hukum tabur tuai itu berlaku. Jadi ada yang bilang, ya Kak Ica ini ceramah ya. Saya nggak ceramah ya, saya harus menjabarkan. Jadi saya harus kasih tahu ini loh maksudnya. Jadi nggak mungkin saya mau bilang, oke, eight of wands di sini, ya. Berarti kamu besok berhasil. Saya nggak tahu berhasil apa, kamu bingung gitu, ya. Nggak mungkin seperti gitu, ya. Jadi saya memang harus memberikan, jangan sampai ada diskomunikasi, jangan sampai ada salah pengertian antara kamu dengan readingan saya. Ya, jadi kalau kamu nggak mau dengar ceramah, saya nggak ceramah ya, saya menjabarkan supaya kamu mengerti. Ya, ada beberapa yang Kak Ica ceramah, Kak Ica khotbah, Kak Ica ini, Kak Ica, ya terserah. Kalau memang kamu nggak suka ya silahkan ke tarot leader lain gitu, jangan saya ya. Kamu masuk ke rumah saya berarti kamu harus mengikuti peraturan di rumah saya atau channel saya gitu ya. Seperti gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan mendengarkan suara saya. Kalau bosan mendengarkan suara saya ya silahkan keluar aja, nggak usah dinonton gitu ya. Kalau memang merasa tidak bermanfaat gitu. Tapi kalau kamu merasa bermanfaat, ya berarti ya kamu bisa lebih baik ke depan. Kenapa? Karena kamu datang ke channel saya, bukan saya yang suruh, bukan saya yang manggil-manggil, nggak ada. Itu kata hati kamu. Berarti tuntunan semesta, tuntunan spirit guide-mu untuk mendengarkan readingan ini, yang mana kamu harus dengar perantaranya saya. Saya hanya perantara. Saya hanya penyambung lidah dari semesta, dari spirit guide, dari leluhurmu. Ya, saya nggak kenal kamu, saya nggak peduli juga sama kamu. Tetapi saya punya hutang ataupun kalau mau dibilang tugas ya dari semesta, bukan ke kamu. Jadi kalau macam contoh, saya malas tahu dengan kamu, tapi hati saya tuh nggak nyaman gitu. Saya harus menyelesaikan readingan ini untuk, ya saya nggak tahu siapapun nanti yang akan mendengarkan, berarti itu untukmu. Nah gitu ya. Jadi jangan pernah berpikiran negatif terhadap saya ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini Ten of Cups. Wow. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih fokus pada keluarga ya. Di sini ada ego yang sangat luar biasa ya. Sangat-sangat menyiksa, entah dirimu yang tersiksa, entah kamu menyiksa. Ya. Jadi bicara dengan pesan semesta, pesan leluhur di sini untuk bisa mengontrol, kalau mau dibilang juga sih ego ya. Jangan sampai kamu mengabaikan keluarga atau marah kepada keluarga. Ya, berlebihan. Karena yang akan merawatmu, yang akan membuatmu happy, memancing rezekimu adalah keluarga. Gitu ya. Jadi anak harus bahagia, istri suami harus bahagia, itu rezekinya bagus. Tapi kalau di rumah sudah ribut, cekcok, anak tantrum, stres, itu sudah keluar, itu stres, nggak akan dapat rezeki ya. Nah ini, jadi kamu berpikir sekarang, kalau seandainya kamu lagi rezekinya kurang bagus, terutama keuangan, berarti ada masalah di hatimu, ada masalah di rumahmu, dikoreksi
Ya, lihat rumahmu kenapa. Oh, ternyata rumahku nih apek ya. Harus dibersihkan ya. Rumahku nih kayaknya kurang rapi, harus dirapikan. Rumahku nih kotor, dibersihkan ya. Supaya suasana rumah itu bagus. Itu pertama, itu dari segi bangunan. Kedua, dari segi emosional pasangan ataupun anak-anak ya. Jadi seperti gitu ya. Maaf ya agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi untuk bisa mendapatkan rezeki, kebahagiaan dan yang lainnya itu dari hati. Dari hati kamu yang bersih, diawali dari rumah. Jadi lihat dulu ya. Bikin rumah kamu senyaman mungkin. Habis itu ke orangnya. Ya. Kalau rumahmu bau debu, dibersihkan dan kasih aromaterapi biar kamu nyenyak nyaman tidurnya. Intinya seperti gitu. Kadang-kadang kita tuh malah lebih suka di luar. Kenapa? Karena di rumah itu nggak nyaman, bener kan? Nah ini, padahal kamu tidak tahu bahwa kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci kekayaan itu bersumber dari dalam rumah. Tapi kamu malah mencari keluar rumah, nggak akan dapat. Dapat mungkin oke, tapi keluar lagi cepat. Ya, ibaratkan kalau orang bilang ini, uang ini kok cuman mampir doang ya, habis itu keluar pergi lagi ya. Nah itu karena kondisinya kamu salah tempat. Nah itu ya, jadi harus bisa membuat keluarga itu bahagia. Kamu bahagia, keluarga bahagia, rezeki bagus ya. Di sini Four of Swords. Nah, ya, pesan penting untuk kamu, maafkanlah orang yang pernah menyakiti kamu. Terkadang juga ya, membuat kamu sakit. Itu adalah dari diri kamu, dari pikiran kamu, dari hati kamu. Penghambat rezeki juga sama. Makanya tadi saya bilang, selain orang lain dalam rumah adalah dari dirimu sendiri dulu. Ya, dibenahi. Ya, jadi seperti gitu ya. Jangan pernah lama-lama marah, apalagi di sini marah kepada anak, marah kepada pasangan ataupun orang tua. Ya, jangan pernah merasa tidak adil, merasa tidak nyaman. Kalau memang kamu merasa tidak adil, tidak nyaman, keluar dari lingkungan itu, ya, dimana itu bukan tempatmu. Carilah tempatmu yang mana membuat kamu nyaman, membuatmu bahagia, dan bisa membuatmu gembira. Ya, carilah tempatmu, bukan ngeluh, marah, mau buat orang itu menjadi baik. Ingat ya, kamu untuk bisa menjadi orang baik itu bukan kamu yang mau dia berubah gitu. Ya, tapi dirinya yang mau sendiri mau berubah. Bukan karena kamu, tapi dirinya. Kalau kamu sebagai motivasi dari dirinya supaya berubah, ya mungkin salah satu itu kamu motivasi, tapi kamu tidak bisa membuat dia berubah. Yang bisa membuat dia berubah dari dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi jangan pernah lama-lama untuk dendam, marah, kecewa. Itu sama saja membuat rezeki kamu hilang ya. Terus yang kedua, yang berikutnya di sini, hemat ya. Ada Ten of Pentacles, hemat. Kebutuhan akan banyak. Hemat, sehemat-hemat. Ini bicara tentang uang semua ya. Uang dan masalah hati ya. Saya merasakan di sini energinya ya. Karena disuruh hemat, terus tadi ini bicara tentang uang, uang juga jangan sedih ya. Terus bicara karir ya. Nah ini lebih fokus ke keuangan ya nih. Jadi leluhurmu ya mau kamu lebih tenang untuk bisa mendapatkan rezeki dalam soal keuangan paling utama ya, karena energinya tinggi di keuangan. Kenapa? Karena ke depan akan banyak kebutuhan, terutama kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan tak terduga ya. Jadi ada kebutuhan yang memang betul-betul tiap bulan ya kamu sudah planning kan, oh bayar listrik, bayar air, uang sekolah, uang bensin ya, dan lain-lain. Tetapi ternyata ada kebutuhan lainnya yang tak terduga, makanya harus punya safety, tabungan jangka panjang ya. Contohnya anak sakit ya, ataupun apapun, supaya jangan kelabakan. Hemat. Kalau kamu nggak butuh mobil, jangan beli mobil, walaupun hatimu memang mau, tapi kamu harus berdoa, berpikir lagi, kalau memang saya belum butuh, nggak usah. Pakai aja yang sesuai, contohnya motor. Ini contoh kalau kamu masih sendiri. Tetapi kalau kamu memang sudah berkeluarga, ya memang karena kebutuhan, tidak apa-apa. Tetapi kalau keinginan, jangan ya. Hemat. Kamu akan menjadi orang yang bisa bebas secara finansial kalau kamu tidak gengsi dan tidak terlalu apa ya, bergaya hidup kelas mewah ya. Jangan gengsi-gengsian ya. Hidup apa adanya, dinikmati ya. Percuma kan kamu punya mobil tapi kamu merasa miskin. Kenapa? Karena
nggak punya uang, tiap bulan harus kasih angsuran, bayar ke bank atau pihak apapun, ya kan? Kamu merasa miskin walaupun kamu punya mobil, belum lagi biaya pajak, belum lagi biaya ini contoh. Tetapi kalau kamu cuma pakai motor, ya, tapi uangmu itu ada 500 juta di bank, kamu merasa kaya kan? Santai, nggak ada uang, nggak ada hutang, ada banyak duit, ya, happy. Orang juga dia nggak terlalu fokus pada kamu, minta dong pinjam. Tapi kalau coba kamu tunjukkan bahwa kamu punya mobil, orang lihat kamu kaya, padahal kamu nggak ada uang nih, karena habis untuk angsuran. Tiba-tiba mereka pinjam karena mereka tahu kamu kaya. Terus tiba-tiba kamu bilang nggak ada uang, langsung dicibir-cibir. Kamu tuh pelit ya kak, dia tuh pelit ini sombong. Akhirnya kamu sakit hati lagi. Nah itu jadi hemat. Biar orang lain lihat kamu miskin, tapi hati jiwa kamu merasa kaya. Karena apa? Tabungan kamu ada 500 juta gitu. Ini contoh ya. Dibandingkan kamu punya mobil, ya, harga 500 juta tapi tabunganmu kosong. Habis itu pinjam sana sini, bingung, stres. Ya, jadi nih, gaya hidup ya. Jangan ikut gaya hidup yang hedon. Ya. Nikmati hidup dengan bersederhana, ya. Oke, berikutnya dan terakhir, The Tower. Semesta mau sampaikan di sini untuk lepaskan orang yang memang jahat. Belajar dari pengalaman kamu. Kalau memang kamu sudah memberikan pemaafan, dia mengulangi lagi, berarti dia tidak konsisten dengan kesepakatan atau janjinya. Berarti orang ini jahat. Itu kategori orang jahat yang kita sudah maafkan tetapi dia masih mengulangi perbuatan dia. Ya. Jangan sampai kamu dekat-dekat. Tadi saya sudah bilang, carilah circle-mu di mana kamu diinginkan, bisa bahagia bersama mereka, di mana kamu bisa bertukar pikiran, di mana kamu bisa berjuang bersama, itu tempatmu. Dihargai, dicintai. Tetapi kalau kamu cuman hanya diperalat, disakiti, dihina, ya, ataupun yang negatif, itu bukan tempatmu. Kamu harus melangkah, mengambil sikap untuk kesehatanmu, baik fisik dan mental. Jangan sampai kamu kelihatan baik-baik saja padahal mentalmu rusak. Ataupun terlihat baik-baik saja padahal ada sakitnya luar biasa, ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini juga sakit medis gitu. Sakit medis ya kamu yang tanggulangi sendiri. Kamu yang biayai sendiri dirimu, kamu yang stres sendiri. Karena ulahnya dia santai-santai baik. Jadi di sini untuk mengambil tindakan untuk kesehatan fisik dan mental, ya. Dan jaga kesehatan juga, olahraga. Karena banyak virus-virus tak terlihat ya ke depan. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih menjaga kesehatan, minum air hangat, jangan banyak jajan, terus berolahraga, ya. Jadi seperti gitu yang ingin leluhurmu sampaikan di hari esok, ya, tentang keuangan, tentang hubungan, dan tentang kesehatan kamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.